Pada Agustus 2020 yang lalu, Tatsuya Matsuki, autor atau penulis cerita dari manga Art Age, telah ditangkap polisi akibat pelecehan yang dilakukannya kepada gadis di bawah umur. Perbuatannya tersebut berpengaruh terhadap karyanya, yang membuat pihak penerbit editorial Shueisha memutuskan untuk memberhentikan serialisasi dan penjualan dari manga Art Age. Tentu saja timbul rasa kekesalan, kekecewaan, dan kesedihan di kalangan para pembaca atas kejadian ini. Banyak yang menyayangkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh sang autor, padahal karyanya tengah berada pada puncak kepopulerannya saat itu. Dengan cerita yang dibawakan mengenai perjalanan gadis muda yang berusaha untuk mencapai kesuksesan di dunia akting dengan menghadapi berbagai konflik, tantangan, dan dinamika industri hiburan, persaingan di dunia teater dan film, serta profesionalitas dan pengembangan karakter di dunia akting. Ceritanya yang membawa pada kedalaman emosional yang kuat berhasil tersampaikan kepada pembaca. Melihat bagaimana akting dan pengembangan setiap karakternya membuat kita ingin dapat terus melihat perjalanan ceritanya ini sampai akhir. Namun kenyataannya, setelah semua hal luar biasa yang kita terima dan rasakan, manga ini harus berakhir dengan dihancurkan oleh autornya sendiri. Kini karyanya tidak dapat lagi untuk diikuti atas kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pihak penerbit. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari mereka. Tak hanya berdampak pada para pembaca saja, Shiro Usazaki selaku artis atau ilustrator yang menggambar manga ini pun harus meninggalkan karya tersebut atas kejadian ini. Meninggalkan pekerjaan atas karya yang telah dicintai pastinya berat, namun beliau perlahan kembali dengan karyanya sendiri yang juga diterbitkan oleh pihak Shueisha. Diketahui juga kalau beliau berpengaruh terhadap cerita dari Oshinoko, namun pendekatan yang dibawakan oleh Oshinoko berbeda dari Art Age. Pada season 2 anime Oshinoko, ceritanya memasuki arc teater yaitu Tokyo Blade, di mana hal ini mengingatkan kita kepada manga Art Age yang sangat erat hubungannya dengan dunia teater dan akting. Pada video ini, mari kita bahas kedua karya tersebut dan impresi terhadap Oshinoko Season 2 yang membuat rindu dan mengingatkan kembali dengan manga Art Age. Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Anime Oshinoko kembali tayang dengan Season 2-nya. Setelah sukses dengan adaptasi Season 1 yang sangat hype pada tahun 2023 lalu, apakah Season 2-nya ini juga bisa mendapat hype yang sama dengan Season 1-nya? Jujur pendapat dari admin hype-nya sedikit turun jika dibandingkan dengan season satunya dulu. Kemungkinan juga karena di summer 2024 ini banyak juga anime bagus yang tayang. Namun tetap saja Oshinoko Season 2 menjadi salah satu anime yang banyak ditunggu oleh banyak orang dan penggemar. Dikarenakan ceritanya memasuki salah satu arc yang seru yaitu Playstage atau Teater Tokyo Blade. Ceritanya melanjutkan perjalanan Aqua untuk membalas dendam dengan mengikuti teater untuk mencari tahu informasi mengenai sosok ayahnya. Walaupun sosok Ai sudah tidak ada, namun dampak dari kematian Ailah yang mendorong ceritanya ini terus berlanjut, yang berpengaruh kepada pengembangan karakter anak-anaknya dalam menyusuri jalan yang sama dengan Ai di industri hiburan. Dan pada arc teater Tokyo Blade ini, admin sangat suka banget dengan ceritanya. Banyak hal yang berkaitan dengan produksi suatu adaptasi, yaitu mix media dalam industri di Jepang seperti manga. Pada episode awal season 2-nya ini dijelaskan cukup detail mengenai produksi suatu adaptasi, di mana di sini yaitu manga Tokyo Blade akan diadaptasi ke Playstage atau teater yang diperankan oleh para aktor. Namun sebelum pentasnya dimulai, kita diperlihatkan berbagai masalah yang muncul, baik itu terkait adaptasi dan produksi, serta masalah masing-masing aktor dalam menjalankan perannya. Salah satu isu yang disorot dalam produksi teater ini yaitu mengenai perbedaan antara source asli dengan hasil adaptasi. Seringkali kita menemukan adaptasi yang berbeda dengan sumber aslinya. Nah, di sini dicontohkan melalui manga yang akan diadaptasi ke Playstage. Banyak dijelaskan faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan, terutama dalam naskah ceritanya. Naskah cerita yang ditulis untuk adaptasi kadang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh penulis aslinya, sehingga memunculkan kemungkinan terjadi perbedaan dengan sumber asli. Apalagi di sini ditunjukkan jika setiap hasil revisi yang diminta hanya disampaikan melalui mulut ke mulut oleh banyak pihak, yang menyebabkan sulitnya untuk menangkap informasi yang sebenarnya diinginkan oleh sang penulis asli. Di sisi lain, dari pihak penulis naskahnya sendiri dalam penulisannya juga memperhatikan segala hal yang disesuaikan untuk adaptasinya. Makanya seringkali ada bagian yang dikurangi ataupun diringkas sedemikian rupa agar hasilnya sesuai.
Akibatnya pemikiran dari kedua belah pihak tersebut tidak dapat sejalan, sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan dengan cara kolaborasi. Nah, namun hal itu juga berdampak kepada hasil finalnya. Bersatunya dua ide yang kuat antara dua belah pihak ini tentu saja menciptakan hasil yang sangat baik antara keduanya, dan hanya tinggal melihat eksekusinya akan seperti apa, yang dalam hal ini diserahkan kepada para aktor. Para aktor yang akan bermain di teater ini kebanyakan berasal dari grup teater Lalalai, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai ajang pembuktian setiap aktornya untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Namun tantangan muncul di diri setiap aktor setelah mereka mengetahui naskahnya berubah, sehingga mereka perlu memahami kembali naskah yang baru dengan waktu yang terbatas. Dari sini para aktor benar-benar diuji kemampuannya dalam mendalami peran yang akan mereka mainkan. Dan disinilah admin merasa teringat dengan series Art Age. Momen yang sama yang dirasakan ketika membaca manga Art Age pada Arc Galactic Railroad dan Princess Iron Fan, di mana kita melihat para aktor berlatih acting dengan teknik yang mereka miliki, serta mencuri teknik acting aktor yang lain untuk mereka pakai. Tapi sayangnya di series Oshinoko kita tidak terlalu diberikan highlight kepada setiap pemainnya, dan hanya beberapa karakter penting dan diperlukan saja yang ditunjukkan. Pendalaman setiap karakter dan teknik acting para pemainnya di sini agak kurang. Meskipun kurang dan hanya fokus pada beberapa karakter, tapi dapat berhasil dimaksimalkan dan dapat tersampaikan kepada penonton. Pengembangan karakter yang paling terasa ada pada karakter Mel. Di season 1 kita melihat jika dia hanya karakter yang bermodal ganteng doang dan aktingnya nggak begitu bagus. Namun pada arc ini dia berhasil mendalami dan memahami perannya, sehingga dia dapat berakting dengan baik seperti karakter yang dia perankan, dan ini ditambahkan dengan visualisasi yang sangat bagus. Selain itu, Aqua yang tadinya tidak terlalu tertarik terhadap akting teater perlahan mulai memahami dan mempelajarinya. Dia dihadapkan dengan tantangan untuk berakting emosional, di mana selama ini Aqua berakting seperti apa yang memang harus dia lakukan, atau aktingnya harus sudah disiapkan, sehingga berasa jika Aqua kurang dalam mengekspresikan aktingnya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan trauma dari masa lalu Aqua, sehingga sulit bagi Aqua untuk mengekspresikan emosinya. Pada momen PTSD Aqua kembali diingatkan kepada manga Art Age, seperti ketika Aqua bertanya kepada Kana bagaimana caranya dia menangis dalam 10 detik, yaitu dengan membayangkan momen ketika ibunya mati. Lalu bayang-bayang dari masa lalu Aqua yang mengingat kematian Ai terasa sama ketika emosional Yonagi lepas setelah mengetahui jika ayahnya sedang bersama orang lain ketika malam ibunya meninggal, dimana pas momen tersebut ketika Yonagi akan menuju ke panggung pentas, benar-benar perasaan itu berhasil tersampaikan ke pembaca. Ditambah lagi ketika pentasnya berlangsung, background yang digunakan adalah yang menginterpretasikan emosional tersebut. Seketika meluaplah semua perasaan yang Yonagi rasakan dan juga ke pembaca. Dan pada saat itu juga tantangan untuk Yonagi, bagaimana dia harus tetap profesional sebagai aktor untuk tidak dapat tenggelam ke dalam peran tersebut karena emosionalnya, dan harus kembali lagi ke dirinya sendiri. Sumpah momen itu masih bikin admin merinding ketika kembali mengingatnya. Kemudian juga ada satu karakter yang kembali mengingatkan admin ke manga Art Age, yaitu Himekawa. Dia mengingatkan kepada karakter Araya. Keduanya adalah seorang aktor teater yang bagus, bahkan vibe mereka berasa sama. Himekawa sangat mendalami perannya dengan baik. Dia paham seperti apa karakter yang diperankan dan seperti apa dia harus berakting. Lalu yang banyak disorot oleh para penggemar di season 2-nya ini adalah rivalitas antara Kana dengan Akane. Keduanya adalah aktris yang berbakat dan jenius. Keduanya juga memiliki teknik beraktingnya sendiri. Kana yang berbakat sangat natural dalam berakting. Akane yang begitu mendalami perannya ketika berakting dengan teknik metode aktingnya yang dia pelajari, sehingga dia dapat lebih memahami karakter yang diperankan. Rivalitas mereka ditampilkan di teater ini, dan ya, ini mengingatkan kembali dengan manga Art Age, rivalitas dan persaingan antara Kei Yonagi dengan Chiyoko Momoshiro di arc double casting Playstage Princess Iron Fan. Persaingan mereka diperlihatkan begitu kompetitif, di mana keduanya tidak ingin kalah satu sama lain. Penampilan ini tak hanya terpaku pada kemampuan akting mereka, namun juga strategi yang digunakan oleh sang sutradara untuk dapat mengekspresikan sebuah pertunjukan yang sesuai dengan tema yang dibawakan dan memperhatikan setiap karakter dari para aktor dalam mendalami perannya. Mengingatnya kembali masih membuat admin merinding merasakan kenangannya ketika membaca pertunjukan itu. Kalian benar-benar akan merasakan berada menonton pertunjukan tersebut. Mungkin hal ini juga yang menjadi sebab kenapa dapat terasa seperti itu, karena pembawaan cerita dan narasinya sangat baik dan bagus, sehingga momennya benar-benar dapat menyentuh dan tersampaikan ke pembaca.
Dan andai waktu dapat terulang, admin sendiri dari dulu udah mengikuti beberapa seri manga, terlebih sekitar tahun ketika Ad Age muncul dan populer, yaitu 2018 sampai 2020. Tapi entah kenapa admin tidak tahu dan mengenal tentang Ad Age. Mungkin juga karena dulu admin hanya fokus terhadap judul-judul terkenal dan tidak mengikuti series yang belum ada adaptasinya. Admin coba baca manga ini ketika Oshinoko akan mulai tayang animenya, dan pada saat sudah mendapat adaptasi season 1, admin masih merasa kalau Oshinoko jelas berbeda dengan Ad Age, karena Ad Age bercerita mengenai dunia acting, sementara Oshinoko tentang industri idol. Karena waktu itu admin juga belum mengikuti manga Oshinoko, jadi belum tahu jika ternyata nantinya di Oshinoko akan ada arc mengenai acting dan teater. Barulah ketika season 2-nya mulai tayang, admin kembali membaca Ad Age, dan perasaan yang muncul adalah andai saja ini adalah Ad Age. Andai saja Ad Age juga mendapatkan sesuatu yang seperti ini, pastinya begitu indah untuk dapat melihat salah satu mahakarya fiksi ini. Sungguh admin ingin merasakan perasaan kala mengikuti Ad Age ini ketika masih ongoing. Perasaan seperti apa yang akan dirasakan dulu, bahkan ketika mencapai arc Princess Iron Fan tersebut, yang bahkan kala itu juga dibuat sebuah polling, di mana yang akan menang dengan perolehan polling terbanyak. Ya, semua itu kemungkinan tak dapat terulang lagi atas apa yang sudah terjadi ini. Namun dari perasaan yang terdalam admin, atau mungkin kalian yang sudah mengikuti Ad Age ini ketika masih ongoing, pastinya mengharapkan series ini dapat kembali. Walaupun berat kemungkinannya bagi pihak penerbit untuk dapat membawanya kembali karena sudah diberhentikan sepenuhnya. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap korban yang dilecehkan dengan tidak memberikan ruang kepada pelaku. Karena tentu saja jika seri ini bisa kembali, kontroversi tentang apa yang terjadi dengan manga ini akan terus membayang-bayangi. Meskipun begitu, Shueisha juga telah memiliki judul baru yang punya potensi seperti Ad Age, yaitu manga yang berjudul Akane Banashi. Bukan manga yang bercerita mengenai dunia acting, melainkan mengenai rakugo, yakni seni bercerita tradisional Jepang. Dan kita sebagai orang awam yang kurang tahu mengenai seni tersebut, pastinya kurang memahami mengenai ceritanya. Bahkan admin merasa ketika membaca manga ini seperti sedang melihat orang skizo. Walau begitu, manga ini memang bagus dan banyak disukai oleh orang Jepang itu sendiri. Mengenai persaingan Akane dan Kana, di season 2 ini admin lebih memilih Akane karena Akane terlihat lebih serius dalam berakting, dan ini seperti melihat sosok Yonagi dalam diri Akane, serta dalam mendalami suatu peran mereka benar-benar tenggelam dalam perannya tersebut. Tapi mungkin disinilah letak perbedaannya. Pengembangan karakter Yonagi berhasil membuat dirinya tetap menjadi diri sendiri walaupun berperan menjadi siapapun. Dia tetap dapat kembali menjadi dirinya sendiri. Namun terlihat jika Akane sepertinya dapat tenggelam ke dalam perannya. Ini bahkan sudah ditunjukkan ketika dia benar-benar menjadi sosok Ai di hadapan Aqua. Dan apabila hal ini terjadi, tentu saja akan berpengaruh terhadap dirinya yang akan sulit untuk dapat kembali menjadi dirinya yang dulu. Sementara itu, karena justru seperti merendah, padahal bakatnya berakting itu sangat natural. Ini mungkin karena dia yang telah memahami dan melalui dinamika industri ini. Namun pada dasarnya, karena hanya kurang memahami perasaannya yang sebenarnya mengenai hal ini, yang bahkan baru terungkap di manganya. Jadi seperti itulah untuk pembahasan kali ini. Admin sendiri sangat suka dan enjoy menikmati Oshinoko season 2 ini. Untuk kalian yang suka dengan Oshinoko season 2, cobalah untuk membaca manga Ad Age. Kalian mungkin akan merasakan perasaan seperti yang admin rasakan. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau kalian suka. Follow juga akun Instagram admin untuk mendapat informasi terkait anime dan manga. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.